Film ini diawali dengan menampilkan sekelompok gangster yang mengemasi narkoba untuk diedarkan. Namun tiba-tiba seorang pria bertopeng muncul menyerang tempat itu dan berniat untuk merampok semua narkoba milik para gangster di sana. Pria bertopeng itu berhasil mengalahkan para gangster satu persatu. Ketika ia telah berhasil mengambil barang haram itu dan hendak melarikan diri, namun sial, aksinya kepergok oleh beberapa seorang polisi yang sudah dari tadi berjaga di luar. Sehingga ia tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Pria bertopeng itu bernama Terry Savai, yang ternyata adalah mantan marinir berpangkat sersan. Rekam jejaknya di militer juga terungkap, di mana dia telah menerima banyak medali dari pemerintah atas jasanya di medan perang, terutama saat bertugas di Afghanistan, Irak, dan Nigeria. Sebelum dimasukkan ke penjara, Terry dikunjungi oleh seorang komisaris polisi bernama Harvey, yang menanyakan mengapa Terry bisa terlibat dalam sebuah aksi kriminal. Mendengar kata-kata Harvey, membuat Terry kesal dan dia menjelaskan bahwa dia kesulitan hidup setelah pensiun dari militer. Dia berpikir bahwa negaranya tidak menghargai pengabdiannya sebagai veteran perang, dan membuatnya sulit untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang layak. Ternyata tujuan Harvey menemui Terry adalah untuk memberinya misi selama dia di penjara. Di sini dia ditugaskan untuk menyelidiki kepala sipir penjara, karena diduga kepala sipir penjara banyak melakukan pelanggaran hukum, seperti pelanggaran hak asasi manusia, tindakan korupsi, dan bisnis narkoba. Harvey menjelaskan bahwa selama ini polisi kesulitan menyelidiki penjara tersebut, karena penjara memiliki keamanan maksimum dan tampaknya kepala sipir itu kebal terhadap hukum. Karena dicurigai dilindungi oleh kelompok mafia dan pejabat pemerintah yang korup. Sebagai imbalan, Harvey berjanji bahwa Terry akan dibebaskan dari semua hukuman dan semua catatan kriminalnya akan dihapus. Sehingga Terry bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa membayar biaya rumah sakit putrinya yang sakit parah. Kondisi kesehatan putrinya menjadi alasan utama Terry nekat mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan cara yang salah. Dengan segala pertimbangan tersebut, akhirnya dia menerima tawaran Harvey. Dan Harvey pun memberinya waktu 10 hari untuk menyelesaikan misi tersebut. Setelah kesepakatan itu dibuat, Terry akhirnya dibawa ke penjara bersama dengan tahanan lainnya. Sesampainya di penjara, mereka disambut oleh seorang letnan bernama Killian. Di sini dia mengatakan kepada para tahanan baru untuk mematuhi semua perintah para sipir di penjara tersebut. Jika ada yang membangkang, maka ia akan mendapat hukuman yang paling menyakitkan. Setelah itu semua tahanan termasuk Terry diberi suntikan chip di lehernya yang berfungsi untuk memantau semua gerak-gerik tahanan di penjara. Kemudian mereka semua dimasukkan ke dalam sel masing-masing. Saat Terry berada di dalam sel, dia menemukan sebuah ponsel yang ternyata sengaja disediakan oleh Harvey. Agar Terry bisa menggunakan ponsel itu untuk melaporkan segala tindakan tentang semua kejahatan yang terjadi di penjara. Keesokan harinya, ketika Terry berada di ruang makan, tiba-tiba seorang tahanan bernama Mongul datang menghampirinya dan mencoba mencari gara-gara dengannya. Meski sempat terintimidasi, namun Terry memilih untuk menghindar dan tidak meladeninya. Di sisi lain, ketika para tahanan berada di lapangan, lagi-lagi Terry dihampiri oleh seorang tahanan bernama Frey Wai, yang dimana ia mengajak Terry untuk bergabung dengan kelompoknya. Di sini Frey Wai mengatakan bahwa Terry akan aman jika dia memiliki sekutu di penjara tersebut. Akan tetapi Terry menolak dan mengatakan bahwa dia lebih suka bertindak dengan sendirinya. Di sore harinya saat berada di ruang cuci, Terry melihat Frey Wai diserang oleh sekelompok tahanan, tetapi Frey Wai dengan mudah melumpuhkan mereka hingga babak belur. Lalu di malam harinya, giliran Terry diserang oleh Mongol dan kelompoknya.
saat Terry mulai kewalahan, tiba-tiba muncul seorang tahanan untuk membantunya. Tidak lama kemudian, para sipir datang dan memisahkan mereka. Setelah itu para tahanan yang berkelahi termasuk Terry dikurung di ruang isolasi. Namun pada akhirnya, Terry dipanggil untuk menghadap sang kepala sipir bernama Lucas. Ternyata Lucas tertarik dengan latar belakang Terry yang merupakan seorang mantan marinir yang mungkin bisa dia andalkan. Lucas menjelaskan bahwa dia mengelola sebuah ruangan penjara bawah tanah yang dia sebut The Dungeon. Lucas menambahkan bahwa jika Terry ingin bekerja sama dengannya sebagai petarung di Dungeon, dia berjanji akan mengeluarkan Terry dari penjara secepat mungkin agar dia bisa bertemu putrinya lagi. Setelah Terry sepakat untuk mengikuti pertarungan itu, ia pun diberi seragam dan dimasukkan ke dalam sel bersama dengan Bones, yaitu tahanan yang telah menolongnya beberapa saat yang lalu. Dan ternyata, Bones adalah seorang ahli bela diri yang cukup mumpuni. Ia pun ditugaskan oleh sang kepala sipir untuk mengajari Terry bertarung dengan benar. Sehingga nantinya Terry bisa mengimbangi petarung lainnya, yang tak lain adalah tahanan yang terpilih menjadi lawannya. Singkat cerita, Terry akhirnya sudah siap untuk mengikuti pertarungan dan didampingi oleh Bones. Setibanya di arena, Terry melihat Lucas yang sedang duduk di singgasananya dan menjelaskan bahwa tempat ini adalah tempat perkelahian liar tanpa aturan. Selain itu, pertarungan tersebut disiarkan langsung kepada seluruh tahanan. Di babak pembuka, Terry diam-diam mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto sebagai bukti untuk diberikan kepada Harvey. Dan setelah babak pertama selesai, kini giliran Freway yang melakukan pertarungan, di mana Freway membantai 2 orang sekaligus. Dengan kemampuan Freway yang luar biasa, membuat mental Terry ciut seketika. Pada akhirnya, giliran Terry yang akan bertarung. Dia berhadapan dengan El Papiro yang merupakan perwakilan kelompok mafia Meksiko. Di ronde pertama Terry yang masih kaku, dengan mudah ditumbangkan oleh El Papiro. Namun di ronde kedua, adrenalin Terry mulai terpacu hingga pada akhirnya membalikkan keadaan dan memenangkan pertarungan tersebut. Kemenangan Terry disambut sorak-sorai oleh para tahanan yang menonton, termasuk Lucas si kepala sipir yang terlihat puas dengan penampilan Terry. Setelah pertarungan, Freway diminta menghadap Lucas. Sebagai imbalan atas kemenangannya, Lucas mengizinkan Freway untuk membuat satu permintaan apapun yang ia inginkan. Di sini Freway meminta untuk dibebaskan dari penjara, seperti yang dijanjikan Lucas sebelumnya. Namun Lucas malah menolak permintaannya dan mengatakan bahwa Freway harus memenangkan setidaknya satu pertarungan lagi, dan setelah itu dia akan dibebaskan. Mendengar hal itu, Freway lantas mengancam Lucas. Jika kali ini Lucas tidak menepati janjinya, maka Freway dan kelompok mafia lain akan membuat kerusuhan besar di penjara. Keesokan harinya, Terry dikunjungi oleh seorang pengacara bernama Janet, yang merupakan pengacara kemiliteran yang ditugaskan khusus untuk menangani kasus para veteran perang. Di sini Janet berniat menawarkan bantuan untuk mengeluarkannya dari penjara. Namun Terry yang saat ini sedang menjalankan misi rahasia dari Harvey, dengan terpaksa Terry menolak bantuan tersebut. Singkat cerita, tepat hari Jumat di mana hari itu kembali diadakan laga pertarungan, di mana Terry kembali bertarung dan kali ini dia harus menghadapi Dragon, salah satu tahanan berasal dari Asia yang terlihat angkuh sambil memamerkan jurus kungfu yang dia kuasai. Namun tak disangka, Dragon justru dikalahkan oleh Terry hanya dengan satu pukulan. Hal itu yang membuat Freway semakin geram, karena khawatir Terry akan menggantikan posisinya sebagai petarung terbaik di penjara saat itu. Keesokan harinya ketika Terry sedang bekerja,
Terry tiba-tiba diserang oleh anak buahnya Freway. Saat terjadi pertikaian, muncullah seorang sipir wanita yang mencoba untuk melerai. Namun sialnya, ia malah yang menjadi sasaran hingga membuatnya terluka tepat di bagian bahu. Karena geram, Terry lantas menemui Lucas dan memintanya untuk mengatur pertarungan antara dia dan Freway. Akan tetapi Lucas menolak permintaan Terry dan mengatakan dia belum siap untuk melawan Freway yang merupakan petarung juara bertahan. Namun Terry tetap bersikeras dan mendesaknya untuk mengatur pertarungan tersebut. Dan pada akhirnya, Lucas pun menyetujui permintaan Terry. Ternyata, aksi mereka itu bukan atas perintah Freway, melainkan inisiatif mereka sendiri yang tidak suka dengan Terry. Dan itu membuat Freway terlihat begitu sangat marah. Setelah itu, Lucas membawa Freway dan 2 anak buahnya ke penjara bawah tanah untuk dihukum, karena dia kesal atas tindakan mereka yang telah menyebabkan salah satu sipir terluka. Tanpa pikir panjang, Lucas menghabisi kedua anak buah Freway tersebut. Sebagai bentuk teguran kepada Freway, agar bisa menjaga kelompoknya dan tidak melanggar aturan yang telah dibuatnya. Setelah itu, Lucas menyuruh Freway untuk melawan Terry. Di sisi lain, Terry yang terlihat berlatih keras untuk pertarungan tersebut. Dan di sela latihan, dia mengirimkan informasi ke Harvey tentang situasi dan pelanggaran yang dia temui di penjara tersebut. Singkat cerita, tibalah hari pertarungan antara Terry dan Freway. Di ronde pertama Terry cukup kesulitan menghadapi Freway yang memiliki gerakan lincah dan sangat sulit untuk ditaklukkan meskipun sekedar untuk membalas pukulannya. Namun pada akhirnya di ronde kedua, Terry bisa menguasai pertarungan yang sangat luar biasa. Dan pada akhirnya, Terry berhasil mengalahkan Freway si juara bertahan. Akibat kemenangannya atas Freway, semua tahanan kini mengakui Terry dan tunduk kepadanya. Pada sore harinya, Terry terlihat menghadap Lucas. Dan di sini Lucas mengucapkan terima kasih atas kemenangannya tadi malam, karena video pertarungannya terjual dengan harga yang sangat tinggi. Untuk itu dia menunjuk Terry sebagai orang kepercayaannya dalam memimpin semua tahanan di penjara tersebut. Tidak hanya itu, Lucas juga meminta bantuan Terry untuk mengelola bisnis narkobanya yang disembunyikan di dalam penjara. Setelah diberi kepercayaan untuk mengelola bisnis narkoba Lucas, Terry diam-diam mengambil sampel narkoba yang ada di sana. Selanjutnya Lucas menunjukkan jasad kedua anak buah Freway yang dia bunuh karena menyerang Terry. Sebagai bukti bahwa dia sangat peduli dengan keselamatan Terry di penjara. Namun itu juga menjadi bukti bagi Terry untuk mengungkap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Lucas di penjara. Selain itu, Terry sepertinya tidak begitu tergiur dengan tawaran Lucas. Dia malah menolak mentah-mentah tawaran tersebut dengan mengatakan bahwa dia hanya ingin keluar dari penjara seperti yang dijanjikan Lucas sebelumnya, agar dia bisa bertemu kembali dengan putrinya. Mendengar penolakan Terry, Lucas kemudian mengajaknya menemui seseorang dan ternyata orang itu adalah Harvey. Dari sini Terry menyadari bahwa misi itu hanyalah misi palsu untuk menjebaknya. Terry akhirnya mengetahui bahwa Harvey dan Lucas bekerja sama dalam mengelola bisnis ilegal di penjara, termasuk bisnis narkoba. Harvey sengaja memanfaatkan keterampilan bertarung Terry sebagai mantan marinir terbaik. Namun di sini Terry tetap bersikeras menolak tawaran mereka. Namun ternyata mereka telah menyandra Bones dan mengancam akan membunuhnya agar Terry akan mengikuti perintah mereka. Hingga pada akhirnya dia terpaksa menuruti kemauan Harvey dan Lucas. Seiring berjalannya waktu, tanpa sepengetahuan Lucas dan Harvey, Terry dan Bones diam-diam menghasut semua tahanan untuk merencanakan sebuah pemberontakan. Hal itu sangatlah mudah untuk Terry, karena semua tahanan di penjara tersebut sudah berada di pihak Terry. Semua tahanan di penjara mulai bekerja sama membantu rencana Terry. Dan untuk masalah hukum, ia meminta bantuan dari Janet yang menawarkan untuk membantunya saat itu.
Kemudian Terry menyerahkan semua bukti Lucas dan Harvey yang ia kumpulkan selama ini. Sampai akhirnya, kembali digelar pertarungan di penjara itu, di mana Lucas memanggil seorang tahanan yang dikenal sebagai petarung tangguh dari penjara lain bernama Kakak untuk melawan Terry. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai. Di ronde pertama, Terry dirobohkan berkali-kali. Namun di ronde kedua Terry mulai membalikkan keadaan. Hingga pada akhirnya, Terry mengalahkan Kakak. Setelah itu, Terry memerintahkan semua tahanan untuk memulai kerusuhan di penjara bawah tanah tersebut. Seketika keadaan berubah menjadi semakin memanas dan kacau. Tak lama kemudian, muncul anak buah Lucas membawa senjata untuk menghentikan kerusuhan tersebut. Akan tetapi, usaha mereka berakhir sia-sia karena mereka kalah jumlah oleh para tahanan. Di tengah ketegangan, Lucas yang berusaha kabur menggunakan lift yang ada di penjara. Namun Terry menyadari hal tersebut dan berusaha mengejarnya, hingga mereka akhirnya saling berhadapan. Lucas yang memiliki senjata, berhasil menembak Terry yang hendak menyerangnya. Untungnya Terry mengenakan rompi anti peluru yang merupakan salah satu atribut petarung yang diberikan oleh Lucas. Tidak lama kemudian, polisi dari pusat tiba di penjara dan berhasil menangkap Lucas dan kerusuhan di penjara bawah tanah juga berhasil diamankan. Pasukan polisi itu datang tepat waktu atas laporan dari Janet yang memberitahu mereka tentang kejahatan yang dilakukan oleh Lucas. Di sini Janet mengatakan bahwa Terry telah menerima imbalan dari pemerintah untuk kebebasan penuh berkat jasanya dalam mengungkap kasus kejahatan di penjara tersebut, yang melibatkan Komisaris Harvey dan Lucas si kepala sipir penjara. Tidak hanya itu, pemerintah juga akan membiayai pengobatan putri Terry sampai dia pulih sepenuhnya. Sebelum Terry meninggalkan penjara, dia berterima kasih kepada Bones atas bantuannya selama Terry berada di penjara. Ketika Terry berjalan keluar, dia disambut dengan sorakan dari para tahanan yang menyanjungnya. Dan pada akhirnya dia keluar dari penjara dan bisa bertemu putrinya lagi. Di akhir cerita, diperlihatkan Lucas sang mantan kepala sipir yang sedang menangis dan meratapi kesengsaraannya. Karena dia dipenjara di sel khusus untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua kejahatan yang dia lakukan, dan film pun berakhir.